Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Robiah Nur Maulida, nomor induk mahasiswa 2401048, program studi pendidikan agama Islam STAI Darul Falah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Ushul Fikih yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Komarudin MPD. Selamat menyaksikan. Pernah kita bertanya, kenapa dalam Islam hukum bagi pezina itu berbeda? Ada yang dirajam dan juga ada yang dicambuk. Nah, padahal dalam Al-Quran telah jelas bahwa hukuman bagi pezina itu adalah dicambuk. Lalu bagaimana ulama menyelaraskannya? Jawabannya ada pada dua konsep fundamental dalam usul fikih, yaitu mengenai mantuk dan mafhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, deraklah keduanya masing-masing 100 kali deraan. Ayat tersebut jelas bukan menerangkan bahwa hukuman bagi pezina itu adalah 100 kali deraan. Nah, hukum ini teman-teman disebut hukum mantuk. Dalam kitab Mabari Awaliyah disebutkan fal mantuku madala alaihi lafdi fi mahali nutki, artinya mengambil hukum yang tersurat langsung dan yang ditunjukkan oleh lafaz itu sendiri. Nah, jadi dari Quran surat An-Nur ayat 2 ini mantuknya adalah 100 kali deraan bagi pezina. Tapi ada istilah lain, itu mafhum. Mafhum adalah madala alaihi lafdi la fi mahalin nutki, yaitu mengambil hukum yang tersirat dalam suatu teks walaupun tidak disebutkan secara langsung. Mafhum ini ada dua, teman-teman. Yang pertama ada mafhum muwafaqah, yang kedua ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah makna al-maskutu anhu muwafiqon lil mantuqi bihi, yaitu makna yang tersirat hukumnya bisa sama ataupun bahkan lebih keras. Contohnya, Allah melarang kita berkata kepada orang tua. Mafhum muwafaqahnya adalah ketika kita memukul orang tua, maka hukumannya lebih berat. Nah, berkata saja sudah salah, apalagi memukulnya. Yang kedua, ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah makna al-maskutu anhu mukhalifan lil mantuqi bihi, yaitu makna yang tersirat hukumnya berbeda atau berkebalikan dengan mantuk atau dengan yang tertulis. Kembali ke pertanyaan awal. Jika dalam Al-Quran saja sudah disebutkan dengan jelas bahwa hukuman bagi pezina adalah deraan, maka dari mana asal hukumnya rajam? Jadi teman-teman, terdapat dua kisah terkenal pada zaman Nabi yang mungkin menjadi mantuk hadis ditetapkannya hukum rajam bagi pezina muhsan ini. Dua kisah tersebut adalah kisah Ma'iz bin Malik al-Aslami, kemudian kisah wanita Gomidiyah. Nah, mereka berdua dalam waktu yang berbeda sama-sama datang sendirian, kemudian menyatakan kepada Rasulullah bahwa mereka itu telah berzina dan dalam keadaan mereka telah menikah. Kemudian mereka minta disucikan. Nah, apakah Rasulullah langsung menanggapi? Tidak. Bahkan Rasulullah memalingkan muka beberapa kali sampai akhirnya Rasulullah memastikan bahwa mereka itu memang seorang suami dan seorang istri yang kemudian mereka berzina. Bahkan wanita Gomidiyah itu sedang hamil, dan kejujuran pengakuannya memperkuat bahwa mereka itu memang melakukan hal tersebut. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk merajam mereka. Setelah proses perajaman itu selesai, kemudian Rasulullah menyatakan bahwa mereka telah bertaubat secara nasuha. Itulah awal dari hukum ditetapkannya hukum rajam bagi pezina muhsan. Selanjutnya, mantuk hukum dari Al-Quran yang menyebutkan bahwa didera pezina itu, dan mantuk hadis yang menyebutkan bahwa harus rajam, apakah tidak bertentangan? Bagaimana bisa tidak bertentangan? Di sini mafhum muwafaqah berperan.
Di awal telah disebutkan bahwa mafhum muwafaqah itu adalah makna yang tersirat hukumnya berbeda atau berlawanan dengan yang tersurat. Nah teman-teman, Quran surat An-Nur ayat 2 ini termasuknya ke dalam ayat yang am. Kenapa? Karena hanya menyebutkan perempuan dan laki-laki pezina saja. Itu berarti secara umum. Kemudian ditahsislah oleh sunnah Nabi yang menyatakan bahwa hukuman rajam itu bagi pezina yang telah menikah. Jadi Quran surat An-Nur ayat 2 ini tahsisnya adalah untuk yang ghair muhson atau belum menikah. Nah, jadi sekarang Quran surat An-Nur ayat 2 ini memiliki mantuk dan mafhum. Mantuknya apa? Yaitu 100 kali daraan untuk zina yang ghair muhson. Mafhumnya apa? Berarti untuk pezina yang muhson hukumannya berbeda atau berlawanan. Kemudian dijelaskanlah oleh hadis Nabi di mana hukum yang berbeda itu adalah dirajam. Jadi tidak ada kontradiksi antara mantuk Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 2 maupun dalam mantuk hadis. Mereka saling melengkapi. Jadi mantuk Al-Quran diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan pezina yang ghair muhson atau belum menikah. Kenapa? Karena mereka itu belum merusak tatanan keluarga yang sah. Sedangkan mantuk sunnah itu diperuntukkan bagi perempuan dan laki-laki pezina yang sudah menikah. Ini hukumannya lebih berat, bahkan sampai meninggal. Kenapa? Karena mereka itu merusak janji suci, menghancurkan sebuah keluarga, bukan sebuah tapi dua keluarga. Kemudian mereka juga mengkhianati ikatan yang kokoh. Inilah hukum syariat yang memahami tingkatan dosa dan dampaknya. Jadi dengan mantuk dan mafhum, para ulama mampu menggali dan menyelaraskan hukum-hukum Allah serta membantu kita untuk melihat bagaimana hukum Islam itu komprehensif, adil, dan logis. Oke, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.